Nya dengan enak nih. Nah, jadi intinya hari ini kan kita mau ujian ya kan? Ya, jadi ngomong ujian lagi. Jangan-jangan ujian, jangan ujian. Praktek ya, praktek untuk yang terakhir kalinya gitu deh ya. Nah, tapi memang agak sedikit berbeda karena memang ini final. Jadi teman-teman nanti poin evaluasinya atau feedbacknya adalah yang pertama berkaitan dengan isi atau struktur ya. Di situ ada opening, isi, dan closing. Kita akan lihat di situ seperti apa teman-teman memberikan penampilannya. Terus berkaitan dengan suara, bahasa tubuh, ya, interaksi dengan audiens, lalu bagaimana Anda memaksimalkan waktunya, gitu ya. Jadi ada 5 poin. Sekali lagi isi atau struktur dasar bicara, suara, intonasi, bahasa tubuh, interaksi dengan audiens, dan juga bagaimana memaksimalkan waktu-waktu gitu ya. Manajemen waktunya. Oke, biar enak ya kita belum buka nih, belum opening sih. Saya buka dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas Bicara Syifa untuk hari terakhir secara formalnya ya. Dan di sini teman-teman seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa pertemuan ketujuh kita akan langsung penampilan. Jadi peserta atau penampil sudah bersiap dengan materi yang disiapkan. Dan hari ini kita akan melihat satu persatu dengan temanya kemarin sudah disampaikan ya. Perjalanan mentoring teman-teman di kelas Bicara Syifa. Perubahan terbesar apa yang sudah didapat oleh teman-teman. Dan silakan, tadi sudah saya sounding poin-poin penilaiannya atau evaluasinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah berlatih tadi malam dan mencoba menerapkan setiap teknik yang sudah didapatkan. Gitu ya. Oke, Kak Tata, Kak Imas, boleh segera on cam, segera menyusul teman-teman yang lain. Saya berharap semuanya bisa hadir karena hari ini teman-teman akan melihat bagaimana progres teman-teman final di mentoring ini gitu ya. Oke, saya mau urutin dulu biar teman-teman bisa prepare. Kenapa nih Kak Imas? Maaf Kak telat masuk. Oke, oh ya baik baik baik. Saya kasih nomor terakhir berarti ya Kak Imas ya. Siapapun yang pertama, jangan menjadi sebuah beban ya, karena ini sudah di pertemuan ketujuh. Jadi teman-teman sudah harus bersiap. Mau pertama, mau kedua, nggak masalah ya kan? Oke, penampil pertama kita berikan kehormatannya kepada kakak. Ini yang on cam baru 3 soalnya. Jadi antara 3 ini tentunya ya. Oke, ada yang mau tunjuk tangan dulu? Saya deh. Ada yang mau? Oke. Oke, baik. Baik, saya kasih ya nomor yang pertama kepada Kakak Eva. Masya Allah, kehormatan nih buat Kakak Eva. Yang kedua Kakak Pau. Yang ketiga Kakak Evi. Yang keempat ya Kakak Imas ya. Kak Imas nomor 4 ya Kak Imas. Yang kelima Kak Tata. Baru 5 orang ya. Mudah-mudahan yang lainnya hadir nih, karena penasaran juga kan buat teman-teman yang lain tampil hari ini. Sudah pemanasan hari ini? Tarik nafas, buang nafas. Pastikan perut yang bergerak ya, perut yang bergerak. Dan kita fokus di situ untuk relax. Dan habis itu sudah senam mulut hari ini. A I U E O A I U E O A I U E O A I U E O A I U E O ya. Boleh julurkan lidah, lalu gerakan ke kanan dan ke kiri ya. Belum 2 kali. Kayak ular ya jadinya ya. Nah, ini ke teman-teman A I U E O-nya boleh digerakin keseluruhan ya dari mulai pipi dan pokoknya semuanya bergerak. Jangan cuma A I U E O tapi A I U E O A I U E O A I U E O A I U E O A I U E O.
biar teman-teman merasa ada lentur ya, karena mungkin nggak latihan rutin nih. Nah, hari ini kan mau tampil. Oke, sembari menunggu yang lain belum tampil, boleh lanjutin pemanasannya. Kita ke Kak Eva. Ngobrol dulu yuk, Kak Eva. Selamat pagi. Selamat pagi, Kakak Siva. Oke, boleh tahu, boleh spill dan kasih tahu kita persiapannya gimana? Apakah mau kasih kabar kita bahwa baru tadi pagi Kak bikin atau boleh dong cerita Kak Eva, persiapannya gimana untuk uji tampil hari ini? Dari hari Senin ketika udah ada tugas untuk Rabu ya, Hmm? itu saya mulai buka-buka lagi catatan yang kemarin-kemarin. Terus Masya kemudian Allah. cari bahan apa ya kira-kira yang bisa kita sampaikan. Hmm, hmm, hmm. Jadi akhirnya persiapannya cuma seperti cerita apa sih pengalamannya kemarin dari awal Hmm, mentoring sampai dengan ketujuh ini. hmm, Lebih hmm, kurangnya hmm. seperti itu sih. Apa yang kurang Oke, dan apa lebihnya. Itu aja. oke. Baik. Ya, latihan di depan cermin atau kamera dimulai atau tidak? Kemarin sih saya coba pakai video sih Kak. Jadi saya video Oke. kira-kira Hmm. saya ngomongnya terlalu cepat atau terlalu lambat gitu Hmm, kan. Karena hmm, kan hmm, hmm. waktu ininya kan harus 3 menit. Hmm, hmm, Nah, hmm. kemarin masih 2 menit kurang. Oh, berarti ini yang saya kurang tambahin. Inilah kata-katanya gitu aja sih. Terus Oke. sama bikin sedikit apa pantun ya. Kalau Hmm, karena hmm. kami di grup kami selalu ibu-ibunya setiap ada kegiatan selalu ada pantun di akhir. Oh, Masya Jadi saya cari Allah. inspirasi apa ya kira-kira yang nyambung. Oke, Gitu oke, sih. oke. Good ya, dengar Kak Eva terlihat loh semangatnya. Jadi teman-teman, ini bagian dari proses yang memang harus kita awali. Karena kan kita belajar di basic satu ya, kelas public speaking untuk pemula. Ini mudah-mudahan ya udah nantinya jadi bekal deh nanti teman-teman mau lanjut di bagian apa atau mau melanjutkan setiap penampilan teman-teman di kesibukan atau profesi teman-teman udah paham. Nah, durasinya ini minimal ya 3 menit, tapi teman-teman kalau masih mau cerita boleh dilanjut sampai ke 5 menit. Jadi silahkan bagaimana teman-teman mengimprovisasi. Ya, ini memang lebih ke bercerita karena memang proses public speaking sebenarnya intinya cerita. Kalau kita pahami dan buat rileks ya. Materi mau menyampaikan apa? Resep masak lodeh ayam gitu. Kan nggak mungkin kita lodeh ayam, lodeh 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 gitulah ya. Ada lodeh ayam lagi. Kita kan ceritanya pasti bumbunya apa? Maksudnya materinya bumbunya apa, terus bumbu halusnya apa, kan itu ya materinya. Tapi selebihnya kan teman-teman harus mengemas dengan cerita. Gimana teman-teman menampilkan atau share tentang resep lodeh ini biar jadi menarik dan orang-orang jadi ngiler pengen bikin segera. Kan itu ya. Nah, jadi teman-teman yang harus dibiasakan adalah, oke, aku buat materinya, selebihnya aku harus banyak improve nih. Selebihnya aku harus bisa menceritakan dan mengemas dengan baik. Karena ya memang tetap kita juga harus memberikan runut dalam proses improvisasi itu. Jangan sampai kita melebar. Kan itu kadang-kadang yang jadi jebakan juga buat kita. Aku lagi improve Kak, loh tapi nggak nyambung sama materi atau benang merahnya. Nah ini kan perlu Makanya hati-hati. Jadi ada opening isi closing, ini bisa jadi rem buat kita bahwa aku mau ngebahas ini nih. Jadi jangan sampai aku keluar dari benang merah. Gitu ya. Oke, Kak Eva, saya akan siapkan waktunya ya. Saya nyiapin waktunya di durasi 5 menit karena memang maksimalnya di 5 ya. Harapannya sih bisa maksimal, tapi kalau memang di 3 menit saja juga sudah oke banget gitu ya, karena kan kita udah naik waktunya kemarin 1 menit, 2 menit, sekarang ke 3 menit dengan maksimal 5 menit. Sekali lagi, evaluasinya kita fokus pada struktur dasar, suara intonasi, bahasa tubuh, interaksi audiensnya, dan waktu. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat pagi Kakak Siva. Semangat pagi teman-teman seperjuangan. Salam sejahtera, namo buddhaya. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, ya robbal alamin.
Teman-teman, hari ini ada yang kurang sehat kah? Semoga yang lagi kurang sehat nanti siang udah enakan ya. Makan yang bergizi, minum-minum anget, jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan lupa, hati itu harus happy. Hari ini saya Eva akan menceritakan perjalanan indah saya dalam mencari ilmu di bidang public speaking. Yang dimana saya berawal dari live TikTok dan IG yang saya tonton. Kebetulan yang saya tonton kemarin itu adalah live-nya Kak Shiva. Awal mula saya ikut serta dikarenakan saya kurang percaya diri bila harus berpidato di depan orang banyak, terutama bila audiens saya itu adalah petinggi-petinggi daerah. Yang lucunya, saya itu sebetulnya sudah punya pengalaman untuk berbicara di depan orang banyak ketika saya jadi guide tour Bromo saya. Mungkin karena ada beban psikis ya, karena saya harus mewakili suami saya untuk ketemu orang-orang atau mendampingi pejabat-pejabat penting. Dari sini saya tahu apa yang diajarkan Kak Siva tuh benar. Oh, yang harus saya rubah itu adalah mindset saya. Mindset saya yang harus dirubah itu adalah satu, yakin bahwa saya mampu, saya bisa. Apa aja sih yang perlu kita pelajari di sini? Kuncinya satu, rajin berlatih, banyak-banyak mendengar podcast-podcast, kemudian belajar dari yang ahli, belajar lagi dan lagi. Jadi jangan lupa untuk sering-sering berlatih untuk kita memaksimalkan kita dalam ngobrol dengan orang lain. Jangan lupa juga kita jangan malu-malu untuk bertemu dengan orang yang baru. Dengan bertemu orang baru itu kadang kita bisa serap ilmunya, pengalamannya dari yang muda. Oh, yang muda itu saya suka begini loh Bu, kalau ketemu orang begini-begini, ketemu dengan orang tua, kalau ketemu dengan bapak-bapak, kalau ngobrol harus yang lebih hati-hati ya, kayak gitu. Perubahan terbesar dalam diri saya selama 7 kali pertemuan ini, saya lebih percaya diri, memiliki motivasi belajar lagi dan lagi, lebih prepare dalam mempersiapkan bahan pidato atau pengisi acara, tahu step by stepnya, bagaimana isi, bagaimana closing, bagaimana sapaan, tahu di tempat mana saya harus ngobrol enjoy, lebih fleksibel atau harus dengan posisi seperti ini yang kita harus tahu, oh kita ketemunya dengan bapak siapa, oh kita ketemunya sama adik-adik, itu kita harus tahu. Jadi kita harus persiapkan sebelum hari acara kegiatan itu. Terima kasih atas ilmunya Kak Syifa. Sebelum saya akhiri, boleh ya pantun sedikit. Jalan-jalan ke kota tua, gemerlap malam di kota kembang. Terima kasih share ilmunya Kak Syifa. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yeay, give applause buat Kak Eva sebagai penampil pertama hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya mau bocorin waktunya dulu ya di 3 menit 36 detik. Oh, Masya Allah, bagus sekali ya. Di durasi yang ideal menurut saya, tidak overtime tapi masih aman karena sudah masuk di minimal waktu ya. Baik, teman-teman gimana nih? Boleh dong kasih emoticon buat penampilan Kak Eva. Boleh kasih emoticon di kolom chat. Bentuk apa yang ingin kalian berikan kepada Kak Eva? Senyum, semangat, atau apa? Boleh dimulai, silakan. Oke, Kak Pau, terima kasih. Kak Imas, terima Terima kasih. kasih. Yang lain silakan berikan juga semangat buat Kak Eva yang belum tulis atau belum berikan emoticonnya. Silakan Kak Arni yang baru bergabung kasih semangat ya buat teman kita yang baru tampil. Thank you loh ya. Masya Allah, saya jujur terpukau ya karena penampil pertama biasanya antara jadi gugup ya, terus dan kadang ada aja kendalanya jadi AE dan lain-lain gitu ya. Tapi saya melihat pertama kali Kak Eva, kepercayaan diri saya juga jadi ningkat. Wah, ini akhirnya alhamdulillah gitu ya. Kak Eva bisa memberikan penampilan, maksudnya kayak ke transfer gitu. Pede, pede. Wah, kok saya ikut pede ya, padahal Kak Eva yang tampil gitu. Ya. Jadi pertama dimulai dari struktur dasar ya, opening isi closingnya padat tapi jelas dan alurnya juga runut sekali ya dari mulai Kak Eva bercerita pertama kalinya terus mencoba mempresentasikan bahwa
apa sih yang aku dapat, terus juga akhirnya aku bisa mulai ada apa ya namanya dampak atau manfaat untuk diri aku mulai hari ini aku jadi begini-begini gitu ya. Dan di sini terlihat struktur dasar bicaranya sudah kebentuk ya Kak Eva dan sudah paham bahwa seperti ini. Ini yang bisa terus dikembangkan. Silahkan nanti proses improvisasinya akan terus berkembang secara otomatis. Kalau kita memang benar-benar ketika diminta tampil prepare. Karena kita jadi tahu gitu. Kita jadi tahu takarannya, aku harus ngomong apa sih besok gitu. Dan ketika saat latihan aku terlalu melebar, aku bisa langsung cut delete. Nah, itu sering banget saya lakuin karena kalau sifatnya spontan, jatuhnya melebar, akhirnya ngeblank. Melebar, jadi ngomong banyak tuh nggak selalu bagus. Kalau kita ternyata diberikan durasi, kan kalau misal kita ngisi materi di sebuah acara kan alurnya udah dikasih waktu ya, kayak MC akan jelasin nanti pembicaranya ngomong sejam ya. Lebih dari itu kita harus ingetin gitu. Nah, disitulah kontrol kita untuk jadi pembicara harus ngerti durasi kita bakal berapa lama ngomong. Nah, makanya ketika dapat padat kayak gini, artinya kan pesan atau tujuan Anda nyampein ini sampai. Nah, kalau tiba-tiba melebar, aduh aku belum kelar nih. Kan ini pasti akan jadi penyesalan dan aduh gagal deh aku nyampeinnya. Ya enggak? Nah, di struktur dasar udah oke, suara dan intonasinya juga sudah main ya, Kak Eva. Sangat bagus sekali progresnya saya melihat sehingga suara boleh stabil di sini, nanti tinggal disesuaikan. Kalau Anda mengisi di ruangan besar, tentu powernya harus naik sedikit tanpa harus teriak ya. Ketika memang mikrofonnya udah oke, ternyata sudah terdengar, ya nggak perlu dinaikin nggak masalah. Tapi kita yang harus kita tahu adalah adaptasi cepat tuh harus bisa. Karena bisa jadi kita nemuin mikrofon yang jelek banget loh. Suaranya kenapa nggak keluar gitu. Itu ganggu banget. Ya, jadi teman-teman udah ngerti, powerku harus naik lagi nih, karena mic-nya jelek banget. Dan kita nggak ada kuasa untuk minta mic yang bagus. Kecuali kita seperti si Syahrini ya, punya mic kemana-mana sendiri. Ya, jadi kita itu, jadi udah tahu ya bagaimana beradaptasi. Suaranya udah aman, bahasa tubuhnya juga sudah menerapkan dengan baik ya, dimulai dengan kedua tangan merapat dan mulai memainkan dengan cukup luas. Ya, Masya Allah ya, bagus. Ini hal yang nggak mudah, kadang-kadang kita tetap kaku aja, tapi tadi udah oke. Mulai lemas, interaksi dengan audiensnya juga sudah dibangun. Dan diakhiri dengan pantun yang membuat tentunya closingnya jadi makin powerful. Overall oke banget ya Kak Eva. Jadi untuk evaluasi ke depannya yang pasti PR-nya adalah pertahankan dan terus tingkatkan karena dengan kita terus berlatih tadi progresnya akan terus naik sendiri tanpa kita sadari. Tapi kalau kita memilih untuk stuck ya udah aku udah puas kayak gini nggak perlu latihan lah besok mau presentasi kemarin udah oke. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Karena itu yang sering membuat kita jadi kayak over PD dan akhirnya, aduh ternyata kok aku ngeblank sih parah banget nih aku ngomongnya nih. Padahal harusnya aku tadi malam latihan checklist-checklist dulu gitu. Itu aja Kak Eva ya, dan terima kasih teman-teman yang sudah memberikan dukungan buat Kak Eva. Mudah-mudahan penampil selanjutnya pun akan lebih memukau nih ya setelah Kak Eva. Oke, thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Eva. Baik, kita akan masuk langsung ke penampil yang kedua, yaitu Kakak Pau. Wah, Kakak Pau, time is Deg-degan. yours. Gimana ya? Udah mulai ada perbedaan ngatur energi belum? Ngatur emosi belum? Ketika mau tampil, yang tadinya masih terus deg-degan, sekarang udah mulai bisa atur rileksnya belum? Atur relax lumayan, tapi Mhm. tetap aja masih ada wow gitu. Oke, masih ada ya. Nah, berarti nanti mindsetnya ditambah lagi nih Kak Pau. Karena memang kita nggak akan tahu sih sampai kapan kita akan kayak berseberangan dengan rasa gugup itu. Kayak ya ini ketika ada orang tampil, aku gugup nih, aku ini nih, akhirnya jadi kayak down. Nah, akhirnya gugupnya naik, downnya apa gugupnya nggak turun-turun tapi downnya tuh jadi nambah terus gitu. Nah mudah-mudahan nanti Kak Pau dengan seiring bertambahnya waktu Kak Pau akan mulai bisa rilis
Aku gugup nggak apa-apa, aku nervous nggak apa-apa. Ayo yuk bareng-bareng yuk sama aku, kamu gugup, nervous. 3 detik aja di awal ya, jangan lama-lama. Kayak gitu lah ya, ajak ngobrol terus. Karena pasti akan selalu muncul gitu ya. Dan Kak Pau, mau tidak mau, siap tidak siap hari ini, it's your time ya. Jadi waktunya Kak Pau penampil kedua dan yang lainnya Kak Arni nanti setelah Kak Imas ya kalau nggak salah ya nanti. Oh, Kak Arni sudah bergabung di sini. Oke. Setelah Kak Tata ya, Kak Arni ya. Kak Arni setelah Kak Tata. Baik, saya atur waktunya. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera dan sehat selalu. Alhamdulillah, aku bisa mengikuti kelas bicara Syifa ini dengan penuh eh, rasa syukur dan sangat haru. Kenapa? Karena kelas bicara Syifa ini tiba-tiba lewat banget di TikTok kayak ya Allah ini emang udah jalannya kayaknya. Setelah ikut kelas ini tuh rasanya aku lebih enjoy, lebih happy, lebih tenang dan lebih tersusun. Dan ternyata aku baru tahu kalau bicara itu harus ada prepare-nya. Jangan lupa juga kalau bicara itu ada tekniknya. Salah satunya ubah mindset ke hal yang lebih positif untuk diri sendiri. Diri sendirinya jangan dijudging terus. Nanti yang ada makin down. Temui jati diri sendiri juga ya. Masih banyak teknik bicara itu. Pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Jangan lupa selalu tersenyum. Sebelum mengikuti kelas bicara Shifa ini, aku tuh cuma kayak ya udah yang penting aku tampil, nggak peduli orang lain ngerti atau enggak apa yang aku ucapin, apa yang aku utarakan, kayak ya udah nggak kayak gitu juga ya. Tapi setelah ikut kelas bicara Shiva ini, aku tadi bilang aku lebih enjoy, lebih happy, lebih tenang dan lebih tertata dalam bicara, dan paling penting prepare itu harus banget diterapkan di diri sendiri. Kenapa? Karena aku bisa lebih percaya diri, lebih enjoy aja sama diri sendiri. Pokoknya mulai sekarang aku lebih prepare aja, dan mulai sekarang aku mulai berani berbicara dan lebih apa ya, lebih enjoy aja. Kalau apa-apa mulai bicara, aku mau coba aja dulu di depan umum, dan kalau ada peluang aku mau coba itu kesempatannya. Segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pau, 2 menit 32 detik. Dikit lagi. Ya apa-apa ya, Kak Pau. Oke, dapat love dari Kak Imas. Silakan teman-teman, kasih motivasi buat kasih semangat, dukungan buat Kak Pau. Wah, Kak Eva kasih jempol. Silakan teman-teman, boleh emotikonnya buat Kak Pau. Masya Allah ya. Kak Pau, aku tuh suka sama Kak Pau tuh kalau udah mulai senyum, ya. Terlihat sekali Tetap semangatnya, berbinar-binar ya. Tinggal tambahin rileksnya, jam terbangnya untuk bicara tambahin terus ya kan. Dan ini yang akan ngebuat, kan udah berusaha nih untuk rileks, aku mau senyum dulu ah gitu. Tapi kayak masih ada kaku ya di situ ya. Sebenarnya karena lebih kepada gini ya. Memang benar, senyum itu akan memberikan rileks. Tapi ketika kita memang secara materi mungkin belum mantap untuk ngomong, ini kadang-kadang menjadi kendala juga. Kekakuan itu maksudnya jadi muncul ya, walaupun sedikit terlihat. Nggak over sih, tapi memang saya masih melihat ketegangan di Kak Pau ya. Oke, kita evaluasi dari mulai struktur dasar bicaranya ya. Materi, isi apa namanya, opening, isi dan closingnya. Di bagian isi ya, di bagian isi saya ngelihat fokus memang lebih kepada ada beberapa kalimat yang cukup story-nya diulang kayak aku enjoy, relax gitu ya. Poin-poin yang
sama terulang gitu. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah, tapi ketika terjadi berulang terlalu sering, itu akan sangat disayangkan saja karena improvisasinya berarti kurang berkembang atau materinya, ceritanya kurang berkembang Betul. lah. Itu aja gitu. Nah, jadi nanti bisa ditambah lagi Kak Pau latihannya ya, improvisasinya. Terus juga kalau bisa ketika sudah tampil kayak gini, materi yang di kertas sudah tidak lagi dibaca, harapannya gitu. Karena itu akan membuat kita kayak control, aku tadi ngomong di paragraf mana ya? Mana ya? Mana ya? Gitu ya. Tapi ketika kita sudah tahu alurnya, imagine saja di otak kita dan kita mulai mencoba untuk mengimprovisasikan ini materi deket banget sebenarnya, baru kejadian lah ya. Mm-mm. Ibaratnya kayak lagi dijalani juga. Iya. Artinya, proses untuk mengingat sebenarnya akan lebih mudah. Jadi kalau sifatnya, tadi Kak Pau sebenarnya storytelling yang rileks santai loh. Karena suara Kak Pau ini kan suaranya, aku mendengarnya tuh suara yang imut-imut, suara yang cheers gitu ya. Nah, ketika memainkan storytelling tadi, itu akan enak banget ketika tanpa naskah sih. Jadi kayak story aja. Jadi teman-teman hari ini aku mau cerita nih perjalanan aku mengikuti mentoring kelas bicara Shiva. By the way, tadi kan ada emosi yang terbangun tuh kayak ada rasa haru, ya. Itu kan poin-poin intonasi dan ekspresinya akan dapat ketika kita nggak perlu tekstual, ya. Lihat saja kamera dan storykan. Kalau tiba-tiba ngeblank, diem dulu dan inget. Ya kayak kita nginget sesuatu yang baru kejadian mungkin tadi pagi ada kejadian yang membuat aku marah banget. Kan ceritanya akan heboh, ya kan? Akan kayak terus gitu bisa cerita. Nah, harapannya ketika tema ini masih dijalani dan dekat dengan artinya baru aja dijalankan itu akan mudah ceritanya. Nah, nanti coba coba gali lagi. Kenapa aku tadi kurang ya waktunya gitu. Mungkin ada part-part yang belum aku ceritain. Semisal kayak tadi kan udah dapetin aku jadi relax apa boleh ditambahkan. Jadi di kelas bicara Shiva aku tuh belajar tentang beberapa teknik. Contoh, teknik suara, artikulasi, boleh dijelaskan untuk pengembangan ceritanya ya kan? Jadi akan dapetin poin, oh berarti di kelas ini emang beneran kita diajarin suara ya gitu kan. Jadi paling tidak untuk kita tetap dalam benang merah tapi story-nya berkembang gitu ya. Terus suaranya itu tadi saya sudah bilang punya ciri khas ya. Kak Pau udah punya suara yang cheers gitu. Itu kalau terus dikembangkan storytellingnya akan enak banget karena suaranya lembut gitu ya kan intonasinya terus bahasa tubuhnya masih di gimmick wajah ya teman kalau mau menggunakan gestur teman-teman boleh agak mundur di hand gesturnya kayak Kak Eva tadi akan terlihat bagaimana memainkan gesturnya interaksi dengan audiensnya masih minimalis ya nanti ditambah lagi itu bisa juga di pengembangan katanya untuk audiens gitu maksudnya kayak untuk ngelebarin kalau bingung materi berarti ditambahin di interaksi audiensnya. Misal kayak di awal, gimana teman-teman pagi hari ini Kak Evi, Kak Eva, disapa nggak apa-apa kalau merasa ceritaku masih pendek ya. Dan itu akan memberikan semacam apresiasi kepada audiens yang hadir karena selama 7 kali mentoring kita sudah bersama loh gitu. Ya kan? Secara waktu kurang dikit doang. It's okay, nggak apa-apa. Tapi overall ya, Kak Pau sudah berhasil mendapatkan progres yang nyata dari kelas bicara atau mentoring ini, sehingga tadi evaluasi-evaluasi point to point yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi semacam apa ya, acuan lah ya, biar nanti ke depannya makin oke. Dan ingat, ini kelas formalnya udah berakhir, tapi grupnya kalau teman-teman masih berkenan untuk diskusi di situ, masih berjalan gitu. Jadi lanjutkan latihannya dan teman-teman absen gitu. Aku udah latihan hari ini Kak gitu. Ya, itu keren sebenarnya kalau grup itu dihidupkan. Ini tergantung kekompakan teman-teman. Ada di batch 5 ini ada juga nih yang kayak Kak Tata suka. Gimana udah latihan gitu. Jadi rame gitu. Follow-followan yuk. TikToknya apa gitu. Pada kayak gitu ntar ngobrol. Hari ini aku udah upload VT nih baru latihan. Nah, itu kan untuk mengembangkan setelah mentoring. Ada inisiatif dan kreativitas dari setiap grup. Memang saya sengaja nggak jadiin satu dulu. Biarkan grup ini masing-masing dengan grup kecil dulu.
Saya mau lihat gitu, teman-teman seberapa serius sih setelah mentoring mau belajar gitu, ya kan? Bahkan saya kadang suka ngelemparin worksheet gitu. Ayo latihan hari ini nih gitu. Yang latihan cuma satu, dua gitu. Gimana nih dengan grup ini nanti ya? Mudah-mudahan teman-teman masih terus bersemangat ya. Terima kasih Hmm, Kak Pau atas makasih Kak penampilan hari Syifa ini. penilaiannya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan tidak menjadi surut semangatnya. Jadi saya insya Allah evaluasi ini kita berikan sejujur-jujurnya ya, dan kita berikan untuk dukungan teman-teman gitu ya, biar proses bertumbuhnya lanjut. Kita nggak bisa cuma 7 kali pertemuan. Ya, ini biar untuk bekal dasarnya, tapi selanjutnya harus ada langkah untuk berlatih lagi. Oke, kita lanjutkan ke penampil yang ketiga, Kak Evi Oktarina. Oke, halo hai Kak Evi. Boleh nyalakan dulu mic-nya saya? Kak Evi nyalakan mic dulu. Iya. Ya, maaf Pak, banyak Hmm. bolongnya. Nggak apa-apa, yang penting tetap komit, insya Allah ya. Apalagi Kak Evi juga berkegiatan kan, insya Allah mudah-mudahan tetap bisa bersemangat, itu harapannya gitu. Dan hari ini saya seneng karena teman-teman bisa Ya, menyempatkan untuk uji tampil ya Kak Evi. Mudah-mudahan sudah bersiap ya Kak Evi ya, di tengah kesibukannya untuk bisa tampil lebih maksimal di hari ini ya. Oke, Kak Evi, saya siapkan waktunya, durasi minimal 3 menit, maksimal 5 menit. 3, 2, 1. Silahkan. hilang soalnya Kak Sip. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, sebentar. Kak Evi, sepertinya agak agak nge-lag ya. Sinyalnya mungkin atau pindah posisi dulu, apakah Ngeblank nggak? apakah kondusif untuk Kak Evi pindah posisi? Kayaknya sinyalnya kurang oke tuh. Di teman-teman gimana? Putus-putus nggak Kak Evi-nya? Masih nggak Kak? Sebentar. Kak Halimah, Kak Arni, boleh bantu pantau apakah putus-putus Kak Evi? Putus-putus, nggak ada Ah, Putus-putus. suaranya iya. tadi awalnya Oke, kalau. nggak ada suaranya Kak Evi. Boleh pindah posisi mungkin. Kadang-kadang pindah posisi bisa ngebuat lebih jalan sinyalnya. Ya, bentar itu. Bentar ya Kak. Oke, it's okay, nggak apa-apa Kak Evi. Siapa? Oke, WiFi ya, hotspot. Oke, oke, nampaknya agak berhenti lagi nih. BPJS sinyalnya. Oke, gimana Kak Evi? Aman? Iya, di kantor rame Kak, jadi saya pindah ke sebelah. Oh, oke. Jadi ini pakai pakai hotspot HP. Iya, ntar. Ya. Biasanya tergantung ini kartunya ya. Kemarin pas saya mati listrik sore-sore di batch 9 sesi 2 mati listrik. Saya pakai loh hotspot HP, saya deg-degan banget. Alhamdulillah lancar ya, bukan BPJS berarti ya Kak Halimah. Alhamdulillah lancar, saya udah deg-degan. Waduh, udah pakai mati listrik. Wajah kita udah kayak hantu, saya sorot pakai lighting gitu kan. Akhirnya tetap berjalan tapi pakai hotspot HP ya. Hmm. Oke. Jelek nggak Kak? Masih bandwidth is low sih memang ya. Jadi reportnya di sini masih network. Sayang banget nanti takutnya terhenti ya saat tampil. Oh iya ya. Mm-mm, mm-mm. Oh ya udah, saya pindah aja dulu Kak. Oke, boleh. Gini ya Kak Evi, Hmm. kondisikan ini kita lari ke Iya, nomor 4 dulu ya, ke iya, iya. penampil. Ah, Baik. iya, iya. Oke, Ya. kita ke Kak Imas dulu berarti. Kak Imas. Oh, Oke, kita lompat dulu ke Kak Imas biar Kak Evi bisa mengkondisikan sinyalnya karena sayang banget kalau nanti terputus, tidak terdengar dan tidak maksimal ya untuk didengarkan gitu. Baik, dimulai ya Kak Imas sudah prepare? Oke, sudah sudah Kak, ready. sedikit. Baik. Pagi. Baik. Hitungan ketiga ya, Kak Imas. Bismillah, relax, tarik nafas, buang nafas.
Time is yours. One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syifa. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kita sudah saling mengenal. Terima kasih kita sudah belajar bareng di sini. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah berani melangkah dan mau belajar di public speaking ini. Hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya adalah orang yang introvert, tapi saya berani untuk ikut kelas public speaking ini. Saya merasa bangga kepada diri saya sendiri, Masya Allah ya. Dan di sini saya jadi tahu belajar dari Kak Syifa bagaimana kita mengubah mindset atau cara berpikir kita agar kita tidak selalu merasa bahwa kita tidak layak, bahwa kita tidak pantas gitu ya. Tapi di sini saya merasa ada power dari teman-teman semuanya, ada semangat dari teman-teman semuanya, support system. Alhamdulillah ya, itu jadi membuat saya percaya diri gitu. Sedikit-sedikit memang tidak mudah ya untuk saya sampai di titik ini karena semuanya butuh proses gitu ya, harus belajar dan belajar lagi. Karena memang untuk orang-orang seperti saya pastinya ya, untuk orang-orang yang tidak percaya diri emang eh, public speaking ini sangat eh, merubah sekali di diri saya sendiri gitu ya. Jadi saya punya cara berpikir bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan hal yang paling saya pelajari di public speaking ini, dulu kan saya selalu berpikir, wah saya nggak bisa, wah saya nggak mungkin nih seperti orang-orang gitu ya. Tapi ternyata setelah kita berani melangkah sedikit demi sedikit, kita mulai belajar gitu mencintai diri kita sendiri. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena saya tidak apa ya, tidak ingin bicara banyak karena memang hanya itu yang ada di pikiran saya untuk saat ini ya. Dan semoga kita selalu belajar dan belajar seperti kata pepatah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil begitu. Cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dukungan dong buat Kak Imas. Ayo terbangkan emoticon buat Kak Imas. Thank you Sebenarnya ya. nggak sesuai skrip, Kak. Saya Oke, thank you Kak Pau, Kak Eva. Nggak sesuai skrip gimana nih Kak Imas? Coba ceritain kenapa, kenapa? saya Mhm. tadinya mau apa namanya, kalau skrip yang saya buat kan beda ya sama yang Hmm. saya ucapkan di sini. Karena tadi kan Mm-mm. Pak Siva bilang coba jangan baca skrip gitu ya, belajar Mhm. untuk apa namanya, untuk apa ya? Untuk Improvisasi. improvisasi gitu ya. Jadi makanya saya pikir ya udahlah, saya nggak usah baca skrip, saya ngomong aja apa yang ada di pikiran saya. Seperti itu, Kak. Oke, Jadi ini jadi ini jadi keliru pemahaman ya. Jangan pakai iya, skrip malah jadi bikin story sendiri. Oke, gini. Ini jangan keliru pemahaman ya. Maksud saya tetap dengan materi yang Anda pakai, tapi usahakan minimalisir untuk melihat dan membaca ya. Tahu iya. poin-poinnya. Jadi teman-teman yang belum tampil, skripnya tetap dipegang sebagai panduan ya, yang jelas materi itu yang akan disampaikan. Tapi Tapi maksudnya itu skripnya udah sepanjang ini sebenarnya Kak Syifa. Saya oke. udah Mhm. prepare dari pagi. Mhm. Mhm. Nah, ini Saya udah prepare dari pagi. saya jadi penasaran dong. Ini skripnya tentang apa gitu ya? Karena gini, Kak Imas. Jadi materi maksud saya tetap dengan persiapan yang sudah dilakukan, tapi tidak full membaca dan harapannya tidak membaca. Karena dengan membaca seringkali kita jadi targetnya adalah kelar di paragraf yang sudah kita tulis gitu. Tapi tetap kita kalau pas tampil jangan akhirnya mengeluarkan cerita baru. Wah, itu PR baru banget ya. Nantinya pasti jadi kesendat dan ini di 2 menit 20 detik ya kan storynya kurang menuju 3 menitnya masih kurang. Mm-mm. Mm-mm. It's okay, nggak apa-apa ya.
nanti kalau memang berkenan Kak Imas boleh rekam lagi tuh materinya yang sudah nanti dikirim ke saya ya. Jadi akan saya lebih tahu apa sih isi hati Kak Imas dari naskah yang sudah dipreparekan semalam, 2 malam sebelum kayak gitu ya. Boleh silakan direkam video dan dikirim. Gimana Kak Imas? Tadi pagi aku bikinnya. Mhm. Ya, nggak apa-apa kalau memang berkenan ya nanti direkam cerita, tapi juga jangan ngelihat, tapi materinya tetap dari situ. Ngelihatnya ke kamera, makanya harus latihan di depan cermin dulu biar improvisasinya tepat dari materi yang dibuat gitu. Karena saya penasaran, apakah berbeda Iya. antara yang ditulis sama yang dadakan ini gitu kan? Oke, kita berikan evaluasi Sebenarnya dulu. itu Mhm. ya. Gimana Kak Sebenarnya Im? itu mirip-mirip aja Kak, cuman cara menyampaikan kata-katanya dan yang lainnya yang perlu saya apa namanya runtutan kalau kata Kak Syifa gitu Oh, ya. oke. Improvisasinya yang berbeda gitu kan. Iya. Oke. Ya, Kak, nggak nanya apa-apa. Kak, Mm-mm. Ya, sebentar Kak Halimah, sebentar. Tahan dulu Kak Halimah, saya biar nggak lupa nih, mau evaluasi dulu Kak Imas ya. Jadi Evaluasi dulu. tahan dulu Kak, yang mau bertanya, kita ke Kak Imas dulu evaluasi. Jadi berkaitan dengan penampilan, tadi memang saya melihat sebenarnya di pertemuan kemarin sudah maksimal ya Kak Imas. Nah mungkin ini karena tadi prepare-nya juga baru tadi pagi dan durasinya ini cukup panjang di 3 menit minimal, maksimal 5 menit. Artinya memang perlu konsep yang jelas. Nah, ini saya sampaikan dari awal, tolong dikonsep dengan baik ya, karena kadang-kadang kita sudah improve sepanjang itu kok durasinya baru semenit. Karena kurang padat materinya. Kita boleh di awal kasih prolog, kenapa aku akhirnya ikut ini, awalnya gimana sih? Kita ceritain dari situ, and then masuk sampai akhirnya aku ikut pelatihan ini, aku dapetin nih belajar ini, dan aku akhirnya ada perubahan. Jadi kan runutnya dapet ya. Jadi kayak awal mula, terus dapetnya apa di mentoring, dan manfaatnya apa di diri aku sampai sekarang. Jadi kayak perubahan apa yang aku rasain. Jadi pesannya dapet, goalnya dapet disampaikan ke audiens. Nah, tadi memang masih antara cerita yang belum ada kemasannya sih. Maksudnya kayak dapat apa nih di sini gitu. Ya, oke, sudah sedikit diceritakan, cuman sama seperti tadi Kak Pau ya, ada pengulangan di situ karena mungkin ngeblank nih mau lanjut di apa ceritaku gitu kan. Nah, nanti bisa dituliskan nih teman-teman, semisal kayak opening, aku mau cerita awal mula. Terus di bagian inti saat ikut aku dapat apa aja. Terus finally perubahan terbesar apa. Jadi enak tuh nyampeinnya. Jadi isinya padat, merayap gitu kan, tapi bukan macet ya. Padat gitu intinya. Nah, nanti Kak Imas boleh latihan pengembangan kata-kata tapi yang runut materinya. Ini akan bantu Kak Imas soalnya ketika nanti ngisi materi, pesannya jelas mau nyampein apa gitu. Terus yang kedua suaranya sudah oke ya, intonasinya sudah main, bahasa tubuhnya juga sudah main, dan trik bagaimana ngebangun ngelihat naskah dan kamera juga udah dipakai. Jadi nggak full ke bawah terus, tapi mulai memainkan ya matanya. Interaksi dengan audiensnya di awal juga sudah memberikan, waktunya aja nih kurang ya, kurang di minimal. Berarti kan pengembangan lagi-lagi pengembangan kosakata ketika kita cerita udah ngeblank memang seringkali kayak jadi semacam ya kita nge-freeze ya kita bingung otak kita kayak berhenti gitu itu gimana tuh Kak kayak gitu ya memang tidak ada cara lain selain mengakhiri segera gitu karena itu yang akan membuat kita sulit nah besoknya evaluasi ini ditambah dengan latihan biar nanti bisa prepare-nya lebih siap lagi saya sih percaya ya kalau teman-teman prepare-nya lebih siap itu bisa kok ya. Yang sering terjadi adalah prepare-nya kurang dan mungkin materinya masih ngambang, akhirnya kurang maksimal. Oke, secara keseluruhan terima kasih Kak Ima sudah tampil pagi hari ini dengan maksimal. Evaluasinya mudah-mudahan menjadi catatan untuk lebih baik lagi ke depannya ya. Thank you Kak Imas. Oke, Kak Halimah kira-kira pertanyaannya butuh jawaban panjang nggak ini? Oke, Kak Halimah mau Iya, bertanya iya. apa? Mhm.
mau bertanya tugasnya tuh apa hari ini. Karena Hmm, saya nggak hmm, ini, Bu. Saya nggak oke, belajar langsung oke, kepepet sama pekerjaan juga. Jadi hmm, intinya tugasnya apa gitu. oke, Karena saya nggak memperhatikan dari awal gitu. Cuman hmm, Kak Siva tadi barusan menjelaskan sepertinya intinya cuman memperkenalkan diri, langsung kenapa ikut public speaking, keuntungan dari public speaking sama salam gitu. Atau harus ada ceritanya. oke. Ini kita spill dulu ya, izin teman-teman ya. Ini yang baru join. Jadi intinya hari ini kan uji apa pertemuan terakhir Kak Halimah ya, dan seperti yang udah disampaikan, pertemuan terakhir ini sifatnya adalah tidak ada materi kan, uji tampil. Nah, di sini adalah momen teman-teman akan tampil secara utuh dengan durasi yang memang kita tambahkan kemarin semenit, 2 menit, sekarang di minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Jadi temanya adalah perubahan terbesar apa yang didapat dari mentoring selama 7 kali pertemuan ini gitu. Jadi teman-teman mengkonsep sendiri mau ceritanya mau ngambil sudut pandang apa. Apakah hanya cerita tentang awal mula ikut, terus habis itu aku mendapatkan dampaknya atau efeknya tuh begini nih yang aku dapat gitu ya. Atau pengen ngasih tahu ke orang bahwa di kelas bicara Syifa kita dapetin ini nih sampai akhirnya aku bisa belajar banyak hal dari ini gitu. Mau dibentuk storytelling full juga boleh gitu. Itu teman-teman yang mengkonsep. Tapi tema besarnya adalah perjalanan atau perubahan terbesar apa mengikuti mengikuti 7 mentoring di kelas bicara Syifa. Kayak gitu Kak Halimah. Ya, Ya, jadi mau openingnya mau dibikin apa silakan, materinya jelas ini, closingnya mau dikasih pantun atau kata motivasi, boleh silahkan gitu. Ya, itu Kak Halimah. Nanti Kak Halimah berarti dapat nomor setelah Kak Tata kan Kak Arni ya, terus baru setelah Kak Arni Kak Halimah ya. Oke. ya. Bisa pasti Kak Halimah bisa ini mah ya. Oke, ke Kak Evi dulu ya. Sepertinya sudah bersiap, aman. Dari tadi sepertinya tidak nge-lag. Saya lihat Kak Evi sudah aman ya. Boleh nyalakan? Ya, Oke, baik. Hitungan ketiga ya Kak Evi ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sipa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga untuk kawan-kawan semua, teman-teman. Di sini saya belajar kelas bicara Kak Sipa, banyak bolongnya. Jadi banyak em, banyak materi yang tidak saya ikuti. Sebelumnya saya minta maaf dulu ke Kak Sipa. Jadi dulu saya nggak tahu apa-apa masalah berbicara di depan umum. Pikir saya berbicara, los berbicara aja. Ternyata setelah saya belajar di kelasnya bicara Kak Sipa, banyak sekali ilmu yang yang saya tidak pernah ketahui. Itu Kak Sipa. Jadi awalnya saya scroll TikTok dan bertemulah dengan Kak Sipa yang lagi live. Jadi saya eh, tertarik dengan kelas yang ditawarkan. Itu Kak Sipa. Setelah saya ikut ke masuk ke kelas bicara Kak Sipa, banyak materi ilmu yang saya dapatkan, yaitu ilmu dasar tentang berbicara, teknik pernapasan, artikulasi, intonasi, dan penekanan. Di situ saya sebenarnya uh, banyak juga materinya ya. Tapi saya ikut mendaftar dan ikut kelas Kak Sipa. Setelah saya mengikuti kelas Kak Sipa, banyak yang saya pelajari di situ.
Jadi saya berani bicara di depan umum, bisa mengembangkan eh, profesi saya sebagai penyuluh gitu. Gitu sih Kak Sipa sebenarnya saya ikut kelas bicara Kak Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit 34 detik ya. Kasih dukungan dong buat Kak Evi. Semangat, semangat, semangat. Masya Allah ya. Em, yang harus dipahami oleh teman-teman ketika sudah tampil, ini adalah panggungnya teman-teman. Jadi jangan menganggap bahwa kita hanya ngobrol berdua. Maksudnya gini, Kak Evi, tadi ada beberapa kata yang sama, itu Kak Syifa, itu Kak Syifa. Jadi seolah lagi ngobrol berdua intim dengan Oh, saya gitu. Padahal ini adalah panggungnya Kak Evi, di mana audiensnya ada lebih dari dua di situ, ya ajak ajak mereka berinteraksi dengan gimana kata-katanya bisa diganti. Jadi teman-teman, pertama kalinya saya ikut kelas bicara Syifa, awalnya adalah begini, begini, begini. Nah, mungkin teman-teman punya rasa yang sama dengan saya. Jadi lebih universal ya, tidak ke hmm, salah satu orang saja gitu. Jadi ya, teman-teman harus memahami ini bahwa ini latihan di atas panggung. Jadi nggak bisa kita seolah-olah lagi one on one and then hanya berinteraksi dengan mentornya saja. Itu pertama. Terus yang kedua, secara struktur dasar bicara memang mungkin prepare ya lagi-lagi ya. Preparationnya mungkin masih kurang sehingga terlihat di sini belum runut gitu Kak Evi ya. Kayak proses berceritanya, terus juga apa namanya alur ceritanya sudah ada opening, isi, dan closing, tapi di bagian isi ini masih ngambang buat saya, ya kan, untuk menceritakan secara lugas dan jelasnya itu, sehingga kurang bisa dipahami. Nah, ya mungkin tadi karena Kak Evi menjelaskan, iya beberapa kali bolong juga, jadi mungkin secara materi atau prakteknya secara mandiri belum maksimal. Tapi nggak apa-apa ya, nanti ditambah ya Kak Evi ya. Sayang ya, banget suara intonasi interaksi audiensnya tadi udah ya, udah menyapa juga di awal. Secara waktu masih kurang nih, berarti harus nambah ya latihan-latihannya ditambah lagi, ditambah lagi kan sering melakukan penyuluhan. Jadi udah nanti langsung praktek Kak Evi. Jadi ibaratnya malamnya berusaha untuk prepare penyuluhan apa besok sehingga poin-poinnya yang disampaikan di penyuluhan juga nggak ngambang atau clear lah nanti penjelasannya. Gitu sih dari saya. Nanti tambah lagi Kak Evi tetap semangat ya untuk berlatih. Baik, terima kasih. Sebentar teman-teman, saya ke depan buka pintu sebentar. Oke, kita lanjutkan ke penampil berikutnya. Kak Evi, Kak Imas sudah, tinggal Kak Tata ya. Kak Tata, habis itu Kak Arni dan Kak Halimah. Oke Kak Ya, Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak mules? Kak Tata bukan tadi yang mau. Mas, Kak, mohon maaf. Iya, Masya Allah hari ini dengan hitam-hitamnya, Masya Allah cantik sekali ya. Sekarang kita akan melihat penampilan Kak Tata. Gimana?
Bajunya hijau, bukan Oh, hitam. itu hijau ya. Di saya terlihat hitam ya. Oh, army ya, hijau army ya. Ngelihatnya merah, Kak. Merah itu Anda. Merah itu Anda. Oke, Kak Tata siap ya? Kita mau lihat nih penampilan memukau dari Kak Tata hari ini ya. Insya Hitungan Allah. hitungan ketiga, ready ya? Satu, dua. Dulu belum. Oh belum belum. Mau apa dulu nih? Mau loncat-loncat dulu? Kamu Oh tarik, masuk. tarik nafas dulu. Ada air putih. Mau minum air putih dulu? Atau Sudah. lagi saum hari ini? Oh, Kak, udah minum. Mhm, Hari oke. Kak, Iya Kak Halimah gimana? itu kan waktunya 5 menitan. Boleh nggak Maksimal. ditambahin lagu? Aduh, pakai lagu. Anda dulu aja, lagunya nanti dulu. Kita karaokean nanti ya. Ini maksimal ke Maksudnya Anda. nanti waktu waktu saya tampil, Mm-mm. saya tambahin lagu gitu. Maksudnya Boleh Anda nggak? menyanyi. Iya, karena setelah ikut public speaking ini beda sih. Oh Ada gitu. rasa pengen menyanyi, ya. Oke, di akhir maksudnya. Ada aja nih gebrakannya Kak Halimah ya. Eh, 5 menit itu panjang, Oke, Kak. oke. Siap, siap, siap. Iya. Tapi nyanyinya nggak satu ini ya, nggak satu album kan. Hanya untuk mengembangkan cerita gitu kan. Untuk nambah Ya, manis cerita ya. mencontohkan, Oke. mencontohkan. Siap, siap, siap. Waalaikumsalam. Oke, baik. Boleh Kak Halimah ya. Baik, Kak Tata, sudah relax? Insya Allah. Insya Allah ya. Kita mulai hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Semoga dalam keadaan sehat, mulia, bahagia, dan sejahtera semuanya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Tata, seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang dituntut untuk bisa lebih banyak berbicara di depan umum. Pada dasarnya, saya adalah seorang yang tidak banyak bicara, karena menurut saya berbicara itu adalah sesuatu yang aneh buat seorang perempuan. Mengolah kata adalah hal yang sulit buat saya. Tapi setelah saya scroll TikTok dan ketemu Kak Siva, itu ulang-ulang saya lihat dan saya nggak terlalu lama akhirnya saya daftar di kelas bicara Siva. Masya Allah, tabarakallah, di sini adalah satu perubahan buat saya. Saya yang tadinya berasa sangat minoritas di kalangan saya, di antara teman-teman saya selalu mendelegasikan tugas-tugas yang diberikan saya untuk tampil di depan umum ke teman-teman saya. Ternyata tugas itu adalah sesuatu yang penting untuk bisa bicara di depan umum. Tetapi alhamdulillah sudah 2 kali ini saya sudah ambil berbicara di depan dan alhamdulillah teman-teman saya juga merasa terbantu. Saya merasa diri saya ini lebih bermanfaat. Untuk kelas bicara Syifa, alhamdulillah saya mendapatkan materi yang sangat indah, yang sangat cantik, yang sangat bisa merubah diri saya. Dengan cara mengajar Kak Syifa yang sangat enjoy, yang sangat simple, yang sangat apa ya, bisa diterima oleh emak-emak seperti saya. Itu setelah materi tidak ada jeda untuk kita bisa langsung praktek. Dan ternyata artikulasi, intonasi, improvisasi itu bisa dipelajari. Yang mana dulu saya berbicara itu datar, karena ilmu yang saya dapat itu memang
kita untuk ngaji pun harus datar seperti itu. Ternyata semua itu bisa dipelajari. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah hal yang sangat bermanfaat buat saya. Keberkahan yang Allah berikan kepada saya. Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Syifa. Insya Allah saya berharap kelas ini tidak berhenti di sini dan Kak Siva bisa lebih berkembang lagi dan saya bisa ikut kelas Kak Siva untuk lebih detail lagi. Misalnya untuk rasa, untuk bagaimana kita bisa mengajak orang lebih baik lagi. Seperti itu Kak Siva harapan saya. Uh, Cukup sekian mungkin dari saya. Saya terlalu emosi, saya terlalu bukan bangga diri, tapi saya alhamdulillah saya bersyukur sekali ketemu dengan kelas bicara Sifa. Semoga Allah limpahkan pahala jariah untuk Kak Sifa ya. Amin, amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Kak Tata loh. Pertama kali perjumpaan saya tuh saya agak, wah udah dapat, ntar dapat dukungan dulu nih dari Kak Eva. Yang lain boleh berikan dukungan, silahkan kepada Kak Tata Ya Allah. ya. Baik, terima kasih. Karena saya lagi ngerasain. Ini kalau Anda bilang tadi minta diajarin ngomongin pakai rasa. Kak Tata udah praktekin ngomong pakai rasa. Mau ngasih Ya, dukungannya bingung, Kak. Mejet apa ini? Gini aja ya. pencet, Hore, pencet gitu Kak ya. Halimah, pencet nomor rekening aja ya, pencet nomor rekening aja. Nanti minta. Gini aja ya. Bener, serius. Aku bingung mencet apa ini. Oke, udah tepuk tangan dulu dari Kak Halimah. Yeay. Masya Allah ya. Thank you, thank you. Terima kasih teman-teman ya. Karena hari ini ya jujur saya selalu haru ketika diuji tampil pertemuan ketujuh karena saya mendengarkan secara langsung apapun itu yang sifatnya mungkin kritik, dukungan, feedback ya. Insya Allah saya mencoba menerima. Kayak waktu itu di batch 2 ada salah satu member yang beliau bilang, Kak, aku di sini ya ada sih dapet, tapi aku kurang maksimal gitu. Nah, tapi kita harus problemnya harus tahu kurang maksimalnya kenapa. Iya, aku memang kurang latihan sih Kak, tapi saya sebenarnya cuma harapannya di mentoring, tanpa latihan tuh bisa gitu. Jadi di sini harus balance ya teman-teman. Ketika teman-teman belajar dimanapun, tentu tujuannya untuk nambah skillnya. Tapi semua balik lagi ke diri Anda, gitu kan. Ketika kita nggak tahu cara masak telur ceplok gitu ya, diajarinlah sama emak kita. Tapi saya nggak pernah dapat kesempatan bikin telur ceplok yang nggak akan bisa-bisa gitu. Artinya ketika kita ngajarin anak kecil pun nih diajarin ini, berikan kesempatan gitu ke dia untuk cobain walaupun nanti akan gagal atau apa gitu. Begitupun dengan public speaking. Nah, Kak Tata, di awal saya tadi mau bilang, saya awalnya agak-agak ragu nih. Kak Tata kan awal-awal tuh tanpa ekspresi banget. Ada yang inget nggak awal mula Kak Tata ya tanpa ekspresi? Aku gini, Kak Tata bisa nggak sih senyum? Coba deh Kak Tata senyum gitu kan ya. Sampai akhirnya Kak Tata mencoba mempraktekkan ekspresi di penampilan kedua dan mulai smiling voice dan ketika pun lagi bad mood mungkin menyimaknya oke tanpa senyum, tapi ketika tampil sudah bisa mengkondisikan. Ya, karena itu yang paling penting sebenarnya. Kita tahu porsinya ketika ngomong harus gimana, oke ketika menyimak harus bagaimana. Dan hari ini saya melihat penampilan Kak Tata, relax yang pertama, oke struktur dasar bicaranya, opening isi closingnya sudah ada ya. Suara intonasinya juga sudah maksimal. Intonasi inilah yang ngebuat penampilan teman-teman Kak Tata ya ada rasanya. Karena di situ akan main intonasi naik turun dan ekspresi ya sehingga apa yang Anda sampaikan nyampe ke relung hati teman-teman gitu dan khususnya saya ngerasain dengan bahasa tubuh gimmick yang ditampilkan di wajah dan juga tangan dimulai itu menjadi pendukung pesan interaksi audiensnya udah oke di waktu Anda durasinya oke nih di 4 menit 19 detik ya 4 menit 19 detik. Em, Ya ini, kalau goalnya Anda pengen ngomong tentang dengan rasa tuh seperti ini kata Tata.
teruslah berlatih seperti ini, apalagi kalau Anda ada unit bisnis umroh, betul, Kak Tata? Iya, Kak. Nah, ini bisa dijadikan semacam tempat untuk menceritakan tentang perjalanan. Mungkin ada jemaah yang bercerita, ya kan? Goalnya langsung ke promosi, ya, bahwa hari ini saya mau bercerita tentang salah satu jamaah yang join di travel umroh kami berkaitan dengan perjalanannya. Ya, beliau bercerita tentang perjalanan umrohnya bahwa sebelum saya berangkat umroh begini, begini, begini. Dan setelah umroh saya merasakan kedamaian dan apa-apa-apa. Itu kan bercerita dengan rasa, kata Tata. Goalnya apa? Orang yang mendengar akan tergerak. Wah, jadi pengen umroh. Karena apa? Bukan karena ikut-ikutan, tapi kayak semacam orang yang dengerin cerita Anda juga dapat hidayah gitu. Itu kan goal syiar juga begitu ya. Jadi Iya, kayak Kak. kita dakwah, kita menceritakan, kita menjelaskan ilmu agama, kan berdakwah goalnya itu. Tugas tugasnya tugas kita menyampaikan, selebihnya biar Tuhan yang mengarahkan. Semacam hidayah itu kan kuasa Tuhan gitu kan. Tapi tugas kita menceritakan dengan cara seperti ini. Gimana Kak Tata, ada yang mau disampaikan? Iya, Kak. Kalau saya itu misalnya one on one Hmm, itu masuk insya Allah, Kak. hmm, Cuman pada saat tampil di depan panggung itu kan adalah ajang ya buat nilai plus kita. Itu hmm, selalu saya tolak biasanya. hmm, 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 hmm. Jadi Nah, saya mesti hmm, delegasikan ke teman. Kayak oke. karena itu sekedar dirijen aja ya lagu Indonesia Raya di otak saya itu gini, sih pakai nyanyi, ngapain sih kayak gini itu pakai nyanyi segala, apalagi pakai gini-gini. Itu. Jadi mindset saya yang memang harus dicubit. Itu. Oke, iya. Nah, berarti hari ini dengan penampilan gongnya Anda di uji tampil ini, menurut saya sudah harus bisa mengambil sikap. Nanti ketika ternyata ada kesempatan untuk show up, speak up, tampil di depan umum dengan audiens yang cukup banyak, ambil aja kesempatan itu. Selama kita niatnya adalah tujuan mensyiarkan sesuatu berkaitan dengan umroh dan tujuan kita tentunya ingin, kan memang ada urusan bisnis di situ, ada tujuan kita mengedukasi dan juga memberikan informasi berkaitan dengan umroh. Insya Allah ini adalah hal yang mulia. Ya, jadi tidak apa-apa kita sebagai perempuan untuk tampil dengan sesuai porsi yang masih dalam atau lingkup di jalan Allah, insya Allah tetap aman ya. Jadi Kak Tata lakukan sebaik mungkin karena udah bagus menurut saya tadi. Senyumnya udah ada, ya intonasinya udah main, rileksnya sudah dapet, ya kan. Jadi memang mindsetnya harus terus didukung oleh Kak Tata sendiri karena akan naik turun juga kadang-kadang. Ah udahlah ngapain sih kayak begitu gitu ya. Ah udahlah yang lain aja deh yang ngomong gitu. Padahal ketika kita bisa menyampaikan sendiri itu akan ada nilai tersendiri juga dari kita, nilai plus dan ada kepuasan sih yang kita dapatkan. Bukan untuk sombong memang, tapi untuk bagaimana kita meningkatkan value kita, ya kan? Oh ya, ternyata dengan berbicara percaya diri kita juga naik loh. Dan kita jadi tahu seberapa bisa kemampuan kita. Yang katanya jago ngomong saat one on one, tapi pas tampil depan umum gimana gitu. Ya, nantinya akan berkembang, bertumbuh. Dan Kak Tata sudah dapat modalnya. Karena di uji tampil ini saya melihat secara keseluruhan sudah diterapkan dengan baik. Oke, Kak Tata, Masya Allah, Tabarakallah ya. Selamat ya buat teman-teman. Intinya ini adalah awal perjalanan sih menurut saya malah. Bukan di mentoring hari pertama ya perjalanan Anda dimulai, tapi hari ini perjalanan Anda memulai sebagai pejuang public speaking untuk terus menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Kak Tata atas penampilan hari ini. Luar biasa, Masya Allah. Oke, haru ya, apalagi mendengar satu story. Waktu itu saya pernah hampir menangis karena beliau nangis ceritanya. Jadi karena ketidakpedeannya, dia sedih banget. Pernah ditunjuk, dikucilkan, karena aku nggak bisa ngomong, Kak. Bener-bener speechless gitu. Tapi ketika saya mulai belajar bicara, ya ngomong saya udah bisa lama lah. Sejak 2 tahun saya bisa ngomong. Tapi untuk urusan tampil, saya selalu angkat tangan. Dan beliau menangis karena kok aku sekarang bisa ya gitu. Ya bukan karena siapa-siapa, tentu dengan izin Allah dan usaha Anda gitu.
karena mau mengambil langkah besar ini. Yang kata orang nggak penting lah, nggak penting lah. Udah emak-emak di rumah aja lah. Orang kamu juga kerjanya duduk, ngapain sih belajar ngomong, bicara depan umum lah gitu. Sedih sih kalau kita dapat circle yang kayak gitu, ya kan? Dan tugas kita mengedukasi. Kalau memang nggak mau, ya sudah, kita berjalan lurus saja ke depan, ya. Untuk masa depan kita, insya Allah menjadi lebih baik karena kita punya nilai plus tersendiri. Kak Arni, selamat siang Kak Arni. Yang Oke, gimana kabar Kak Arni hari ini? alhamdulillah baik. Baik ya. Coba ini ngelihatnya kemana nih Kak Arni? Kamera atau layar? Kamera Oke, benar ini ke kamera. Coba kamera titiknya di mana? Saya melihatnya belum ke kamera sih ini. Ada dua alat kah? Coba satu cari titik kamera. Tatap lagi titik kamera yang ada di HP atau laptop Anda ini. Coba. sudah. Ini perhatikan perbedaan saya. Ini saya melihat ke kamera. Kalau ini ke Ah, ah, layar. Kalau ini kamera. Saya ngelihat Kak Arni kan dengan tatapan tajam ah. saya, ya kan? Kalau ini saya ke kamera. Nah, Kak Arni masih posisinya masih kayak gini nih. Belum melihat kamera. Itu macam itu ya? Oke, ini masih ke Belum? layar sih sebenarnya. Kak Arni jadi kayak juling, Kak. Kak Arni jadi kayak juling, bukan ke Iya depan. ya. Iya, jadi Iya. kayak masih Atau melihat macam layar. macam mana ya? Oke, it's okay, nggak apa-apa ya. Kalau memang itu udah melihat kamera, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang ada yang bawa dua HP, dia ngelihat apa naskah, jadi ini kamera yang di sini terabaikan. Nah, kalau ini cuma satu HP, tapi Itu Kak Ar cukup. Iya satu. satu ya. Iya. Itu Coba matanya ke sebelah kiri, matanya lihat ke sebelah kiri dan ke tengah. gini. Oke, nah ini udah Mac- hampir nih ya. Oke, oh, baik, udah terjaga seperti ini aja nggak apa-apa, Kak Arni ya. macam itu. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Oke, relax ya, tarik nafas, buang nafas. Kita mulai perjalanan awal Kak Arni untuk memulai public speaking di durasi minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Satu. Atau saya putar kamera dulu. Boleh, Ya, coba. putar HP. Coba putar HP-nya. Pasal saya tidak nyaman lah macam itu. Coba. HP-nya Sama ya? dibalik kali, Kak Arni. Iya. Balik. Coba. Nah Oh, ini, nah iya better. wajar. Iya. Nah begini Kak Aduh, Arni. iya, hobi kali balik-balik Kak Arni. Hobi kali balik-balik Kak Arni. Oke, baik Kak Arni. Sudah nyaman ya? Sudah nyaman. Oke, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berada di ruangan bicara kelas SIFA. Di sini saya sampaikan, selama saya mengikuti kelas SIFA ini, banyak perubahan dalam diri saya. Jujur ya, sebelum saya mengikuti kelas SIFA ini, entah apa yang saya mau ucapkan. Takutnya ucap ini salah. Ucap itu salah. Kebanyakan saya lebih baik diam. Ucap sehari-hari mungkin iya, bolehlah. Tapi ucap dalam berpublic speaking yang baik, jujur saya masih tidak bisa apa-apa. Selama saya mengikuti kelas SIFA ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 sampai sekarang ini, yang saya dapatkan dalam kelas ini, alhamdulillah
grogi saya mungkin agak berkurang. Satu, dua, cara berbicara saya merasa ada perubahan sedikit. Alhamdulillah ya, walaupun sedikit, setidaknya ada perubahan. Ketiga, ternyata belajar berpublic speaking yang baik itu mudah. Tergantung diri sendiri macam mana, bagaimana untuk merubah. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan kelas bicara Sifa yang tadinya saya mungkin bisa atau tidak ya. Dengan izin Allah saya bisa mencoba. Di pertemuan yang ketujuh dan yang terakhir ini, jujur ya, mungkin perpisahan itu ada, tapi bolehlah berpisah. Tapi memang perpisahan memang sudah berakhir, tapi pelajaran-pelajaran yang berada, ya pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan jangan pernah berakhir. Motivasi dari saya, guru lelahnya sementara, tapi ilmunya selamanya. Sekian itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Arni, peluk jauh ya, kasih semangat dong buat Kak Arni. Saya tuh ngelihat Kak Arni pembelajar yang hebat sih. Ya, beliau motivasinya sangat besar ya, sehingga ingin belajar di bidang ini juga semangatnya keren banget. Terlihat ya ketika mulai berbicara dengan bahasa Melayu lalu berusaha untuk um, mengubah ya kata-kata yang mungkin takutnya audiens kita nggak paham gitu. Ya kan? Terus Kak Arni pelan-pelan juga belajar untuk mengganti itu dengan bahasa yang lebih umum begitu. Dan setiap penampilan juga terlihat sekali usaha keras Kak Arni untuk tampil yang terbaik. Dan Kak Arni, ini mahal loh, teman-teman semuanya mahal loh ketika kita ada rasa di mana belajar semangat. Aku ada banyak hambatan nih, tapi kok kita kuat banget bahwa aku pasti bisa kok, walaupun mungkin masih jelek, masih kurang, masih bla bla bla, tapi aku mau gitu, ya. Dan ini yang mahal menurut saya, karena ketika saya dulu tanpa support system, ya mungkin saya pernah cerita di sini nggak sih? Saya pernah merasa mungkin saya nggak punya masa depan. Saya pernah bilang kayak gitu, saya ingat banget. Ke kakak saya yang nomor 6, kan saya 10 bersaudara ya. Saya pernah tinggal dengan semua kakak saya karena saya anak terakhir. Adik saya kebetulan udah meninggal, udah almarhum. Jadi saya menjadi anak terakhir. Saya pernah bilang gitu, karena saya kayaknya nggak punya masa depan deh. Ya, dan di situ akhirnya ya Allah yang menolong ya, saya dipertemukan dengan psikolog ya, dan itu gratis loh teman-teman. Tiba-tiba ada dosen saya ngenalin, ini ada psikolog, kamu mau nggak dapet mentoring sama dia gitu. Hah, nggak punya duit lah Pak, saya bilang gitu kan ya. Karena saya belum kerja, belum ini gitu, belum nikah waktu itu. Karena saya pernah mengalami ini teman-teman, kegagalan yang ngebuat saya hancur banget lah. Ya, ada momen pasti dalam kehidupan yang seperti itu kan. Dan saya bener-bener ngerasa depresi berat. Akhirnya saya ngerasa nggak punya masa depan. Dan di situ titik balik saya untuk bangun lagi gitu. Jadi ketika melihat teman-teman yang semangat, ayo saya mau dukung loh gitu. Saya mau teman-teman jangan pernah menyerah gitu. Apalagi public speaking ini menurut saya adalah bagian yang ngebuat saya juga berubah dalam hidup. Nah, ketika teman-teman punya tujuan yang sama, hei aku juga pernah loh seperti teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu. Karena saya bukan hanya bicara teori, tapi saya juga pelaku. Artinya saya pernah ngalamin sebegitu dahsyatnya saya tidak bisa ngomong dan saya sampai bilang tidak punya masa depan.
bapak saya meninggal, saya nggak punya sosok laki-laki yang bisa saya jadikan sandaran. Saudara saya ada laki-laki tapi sudah menikah. Beda kan teman-teman ya ketika udah menikah tuh kayak udah dimiliki sama perempuan lain gitu. Kakak laki-lakiku gitu. Kayak ada rasa di situ gitu. Jadi kayak ngelihat Kak Arni dan teman-teman yang sedang berjuang di sini, saya antara gini, saya iri sebenarnya. Kok bisa ya teman-teman semangat luar biasa gitu. Ya kan? Dan itu yang ngebuat saya juga semangat bahwa ayo kalau mau belajar terus ayo loh gitu. Tapi mau nggak teman-teman? Mau nggak gitu? Dikasih tugas mau nggak ngerjain? Dikasih PR ngerjain nggak gitu? Kan dilihat dari situnya ya. Teman-teman bekerja di mana? Mau nggak mempraktekkan teknik-teknik itu di tempat kerja teman-teman? Kalau itu sudah melekat, itu akan jadi ibaratnya aliran darah yang kuat dalam diri kita. Sehingga ketika tampil, aku akan terus tampil yang baik, yang baik, yang baik gitu. Dan hari ini Kak Arni, Masya Allah sekali lagi, struktur dasar bicaranya sudah oke, suaranya saya tahu dengan temponya Anda turunin selambat ini malah jadi aman untuk Anda yang sedang, jadi ada bahasa yang belum dimengerti orang. Jadi pelanin deh temponya biar nanti saya bisa kontrol. Nah ini nggak apa-apa banget dengan tempo segini gitu. Sehingga suaranya bisa keluar dengan lantang, ya kan? Terus interaksi dengan audiensnya sudah mulai, durasinya juga sudah dapat di maksimal, di minimal durasi ya 3 menit 17 detik. Mungkin tinggal tinggal tunggu waktunya aja Kak Arni. Kalau Kak Arni semangatnya Amin. terus dijaga kayak gini dan Amin. berlatih Amin. terus, akan lancar sendirinya. Akan lancar dengan Amin. sendirinya, Kak Arni. Karena udah bisa kok sebenarnya. Tinggal tinggal tunggu momen aja. Jadi biarkan waktu yang berbicara. Celah, puitis amat ya. Amin. Dan saya dapat terenyuhnya tadi di kata-kata terakhir ya. Guru lelahnya sementara, tapi ilmunya selamanya. Betul ya? Tadi kayak gitu ya. Itu nggak buat Iya. saya jadi Masya Allah ya. Jadi teman-teman hari ini yang mungkin jadi peran guru atau menginspirasi dimanapun profesi Anda. Menjadi bidan ya. Bidan ini juga menyelamatkan nyawa. Wah, menghadirkan sosok lagi kan ya. Itu Masya Allah dan pasti ada lah peran dalam hidup kita yang ternyata ngebuat kita tuh kayak tersentuh sendiri. Kok bisa ya? Aku dapat amanah ini dari Tuhan gitu. Sepercaya itu Tuhan ke kita gitu. Ya, congratulations ya Kak Arni ya, semangat ya. Mudah-mudahan kita saling menjaga semangat dan terus semangatnya terus kayak gini, ditambah lagi kalau bisa. Congratulations sekali lagi Kak Arni. Sih. Oke, finally kita akan langsung melihat biduan kita. Oh, penyanyi bukan? Soalnya mau nyanyi ya. Jadi udah Nggak, langsung kebayang saya di nggak, biduan. nggak jadi kayaknya. Kenapa tuh kan? Suka bikin pengharapan ini ya. Harapan palsu ini. Jangan menggantung Anda Aduh, ya. Kak Halimah, Masya Allah. Ini akan jadi closing penampilan yang memukau pastinya ya. Walaupun tidak belum bersiap. latihan. Kira-kira Dan bisa nggak ya? bisa lah. Kak Halimah kan udah biasa spontanitas ya. Melihat orang mau lahiran kan spontan kan. Iya, Terbiasa. spontan. Ayo Bu, Bismillah Bu, ayo Bu. Kita Ya, nyanyi dulu ngeden Bu ya. sendiri. Ayo, ngeden sendiri. Wah, mau banget nih kalau dapat bidan yang kayak gini ngeden sendiri karena saya Iya. paling takut adalah ketika diatur ngeden sih Kak Halimah. Salah ngedennya. Ya Allah Bu Bidan, salah mulu ngedennya. Nggak kayak gitu. Terus yang bener gimana? Saya pernah teriak waktu lahiran anak pertama. 9 Kalau saya bidan. tidak pernah saya berusaha hidup tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Masya Walaupun Allah. dia ngedennya salah, saya Hmm. tetap bilang cakep. Lebih cakep lagi Iya. kalau ngedennya seperti ini. Masya Allah Bu Bidan ya, kita sangat terhibur loh dengan kehadiran Kak Halimah ya di kelas ini yang selalu memberikan suasana berbeda. Baik Kak Halimah, time is yours ya. Tanpa latihan tapi sudah kepo dan di spill tadi, mudah-mudahan di 10 menit 15 menit terakhir tadi sudah bisa memberikan gambaran ke Kak Halimah untuk mau story apa gitu ya. Oke, siap? Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siva. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Lama ya kita nggak ketemu, udah 3 hari ya. Perkenalkan, saya namanya Halimah, biasa dipanggil Lim. Domisili saya di Palembang. Siapa saja yang mau ke Palembang, mampir, saya persilahkan mampir ke rumahku ya. Profesi saya bidan, praktek mandiri di rumah. Alasan saya ikut public speaking Siva itu tadinya saya termasuk orang yang introvert, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. Kalau ada orang ngomong-ngomong juga saya kurang suka. Ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng saya nggak suka. Tadinya tuh nggak suka sama sekali. Nah, setelah ikut Kak Siva ini, banyak perkembangannya. Misalnya, saya bisa bicara, hurufnya lebih jelas. Udah itu, tangan tuh tadinya tremor, nervous, gemeter, sekarang udah enggak, udah rada pede. Udah itu, karena belajar nafas diafragma, sehingga saya menghasilkan napas yang agak panjang. Panjang. Udah itu, eh, nggak tahu, entah tiba-tiba kok saya hobi ngaji, nyanyi, udah mulai. eh Intinya itu ikut kelas Kak Siva itu banyak manfaatnya ya. Eh, Tadinya diem jadi pingin bikin kata-kata, bahkan pingin ngata-ngatain juga. Contohnya, nah, eh kamu tuh kayak sate kambing muda loh, enak dimakan tapi bikin darah tinggi. Tuh, jadi nggak cuman bikin kata-kata, malah pingin ngata-ngatain gitu. Bahkan apa nyanyi, tarik tarik suara itu ada keinginannya. Teman-teman mau lihat saya tarik suara? Nggak tahu kenapa saya sekarang pede ya. Boleh, 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 boleh. Ya, tuh dengar nggak? Tes, dengar nggak? Iya, Iya, dengar-dengar. saya nggak tahu. Jadi gara-gara ikut kelas SIPA ini pengen tarik suara, langsung ngaji saya juga bisa fase huruf of, kaf, nah, h itu lebih lebih fase. Bahkan saya kalau habis kelas kayak gini, saya berusaha untuk menghibur hati gitu ya. Misalnya nyanyi kayak gini. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Cakep. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Gitu ibaratnya ya. eh, Ya sebenarnya ini tadi kan karena bicara langsung brah gitu suaranya nyanyinya. Tapi yang jelas manfaat dari ikut public speaking Siva ini, apa public speaking Kak Siva ini banyak banget manfaatnya ya. Tadinya saya menjelaskan ke pasien itu cuman 1 2 kata, sekarang itu udah banyak tuh tetet 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 gitu. eh, Apa ya yang mau ditanyakan lagi ya? Ada yang ditanyakan lagi manfaatnya apa gitu? Saya bingung juga kalau suruh ngomong Oke, ini. closing berarti ya. Boleh, silakan. Mudah-mudahan informasi yang informasi yang saya sampaikan
bisa bermanfaat, bisa menarik teman-teman untuk mempromosikan Kak Siva Oh, Masya supaya Allah. pada ikut, Amin. pada karena prinsip hidup itu bicara ya. Kalau bicaranya terarah, suaranya menarik, itu sepertinya bisa menghipnotis loh secara tidak langsung. Iya, apalagi di sini mungkin ada yang belum menikah, bisa terhipnotis gara-gara ikut public speaking Kak Siva. Nanti kalau bisa nyanyi, tambah menarik lagi, gitu ya. Kata-kata dari saya, profesi saya mengobati luka, bukan membuat luka. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Wah, ini penampil penutup bener ya. Karena memberikan hiburan ya dan juga informasi antara serius dan bercandanya juga seimbang gitu kan. Wah, dapat dukungan banyak nih ya. Thank you, thank you, thank you. Masya Allah. Kak Halimah. Kak Halimah itu ya punya karakter bisa memberikan hiburan sebenarnya. Maksudnya punya bakat di situ gitu. Karena sebenarnya saya ngelihat dari awal ketika memberikan hiburan nih apa? Oke, ya udah pinjem ini dulu ya. Pinjem ini dulu. Jadi dari awal mungkin tahu pas pertemuan kedua apa ya atau ketiga gitu ya. Kak Halimah mulai bisa ini nih membawakan aksinya dengan kelucuannya ya kan? Tapi itu natural Kak Halimah dan itu bisa jadi karakter artinya Kak Halimah punya ciri khas tersendiri, ya kan? Dan kadang saya melihat, ini Kak Halimah serius nggak nih ngomongnya? Jadi ada beberapa ngerasa kayak, ini kayak bercanda deh, ya bercanda. Nah tadi pas masuk serius, di bagian saya paham, ya kalau sekarang ngomong sama pasien yang awalnya sedikit, mulai nih. Nah itu terlihat seriusnya di situ ya. Di beberapa part lain memang Anda cukup mampu bisa memberikan hiburan dan ini menurut aku juga modal atau daya tarik Anda sebagai bidan karena wah sama bidan itu tuh kocak gitu misal gitu ya. Terus kayak kita tuh kayak merasa ditemani mungkin lagi ngerasa ketakutan untuk melahirkan jadi dapet tuh hiburan-hiburannya gitu kan. Sebentar Kak Halimah tahan dulu. Anak saya minta ke toilet. Sebentar aja. Kak Coba Robi masukkan menghilang dari ya? Lepas ini, lepas ini Mbak Halimah jadi ini, jadi penyanyi. coba Kak di komen Jadi di pilot. komenin Pilot. gimana? Karena aku sama sekali nggak belajar. Kebetulan tadi malam itu saya makan sate. Apa sih yang mau diomongin kan? Makanya saya Apa hubungannya eh, belajar sama makan sate, Kak? makanya tadi saya kasih Dari kata-kata bahan gini. sate. eh, Kata-kata gini, saya dulu nggak suka berkata-kata, bahkan bikin kata-kata nggak suka. Kalau sekarang saya bahkan pingin ngata-ngatain gitu. Nah itu tadi kan, karena habis makan sate, makanya sekarang pengen ngata-ngatain gitu kan. Sate kambing muda kayak kamu enak dimakan, bikin darah tinggi gitu. Sebenarnya bingung sih. Aku dikasih tugas, saya sibuk ngurusi pasien, jadi apa ngomong apa gitu. Kapan-kapan ya kita ketemu Kak Halimah ya. Tadi udah diundang kan. Udah Amin, welcome siapa yang mau datang. Ya bener amin, sini amin, main, tak bikinin Masya pempek. Allah. Wah, kebayang amin. kan. Kumpul makan. Intinya kumpul kan makan ya Kak Halimah. Iya, 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 iya. Oke. Ini belum belum. Iya. Nah, itu tadi apa namanya Kak Halimah tadi cerita yang ngata-ngatain ya dan lain segala macam. Tapi kreativitasnya muncul gitu. Kok bisa saya aja belum tentu bisa loh. Apa spontanitas seperti tadi, lawakan-lawakan 8, kayak tadi yang ngebuat 8 ke uh, 9, 3, lucu 8. sih, bikin kita ketawa gitu. Ya. Dan sekali lagi tadi ini bisa menjadi salah satu karakter Kak Halimah yang jadi menurut aku gini, teman-teman harus paham bahwa yaitu public speaking itu kan sifatnya membantu kita untuk bisa tampil percaya diri dengan baik dan melakukan komunikasi yang baik. Nah, dalam proses itu, di awal saya sampaikan ya, teman-teman akan menemukan jati diri, diri teman-teman sendiri gitu.
Dan ini yang saya maksud, ketika nanti sampai di titik teman-teman nemuin bahwa oh that's my character gitu. Ya udah, nikmati itu gitu dan jalani setiap karakter yang Anda miliki yang ternyata ngebuat diri Anda nyaman, tapi dalam menyampaikan teknik-tekniknya kita terapkan secara natural. Karena kan kalau baru belajar biasanya terlalu saklek ya. Opening udah belum nih? Oh, isinya belum nih? Wah, closingnya belum nih gitu kan ya. Itu buat acuan, tapi dalam berjalannya waktu itu akan ngalir. Ya udah, enak-enak aja gitu. Dan sekali lagi, yang harus dilakukan adalah teman-teman jangan pernah lupakan yang namanya persiapan. Ya kan? Persiapan ini yang akan membuat teman-teman tahu seberapa bisa kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Dan lagi-lagi, public speaking ini diterapkan bukan hanya untuk kita tampil di atas panggung, tapi dalam setiap kita menjalin relasi, komunikasi dengan siapapun. Kemarin nih di batch 9 sesi sore ada bapak-bapak yang cerita, ada kebetulan kan apa namanya member bapak-bapak yang join. Beliau cerita ternyata Kak, latihan nafas ini sangat bermanfaat untuk semua hal ya. Maksudnya kayak bukan hanya kita ngomong di atas panggung doang. Jadi kemarin tuh saya baru dapet telepon dari atasan saya. Saya tuh kayak deg-degan banget. Wah, kalau atasan ini yang telepon, jangan-jangan saya punya problem nih gitu kan. Dia udah ketakutan tuh. Dan dia cerita, saya menerapkan teknik nafas, Kak. Tarik nafas, buang nafas, relax dulu, pikiran positif gitu kan. Biar aku bisa ngomong lancar gitu. Itu by phone ya, telepon. Setelah beberapa detik saya angkat. Ternyata memang saya jadi lebih rileks. Awalnya deg-degan banget gitu kan. Maksudnya pola-pola atau komunikasi seperti ini pun kita bisa tangani dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari di teknik dasar public speaking ini. Ya, itu sih teman-teman. Mudah-mudahan ya. Dan hari ini Kak Halimah kalau ngomongin struktur dasar memang ini random sih sebenarnya Kak Halimah. Saya masih bicara Kak Halimah random. Oke, sebentar dulu Kak Evi ya. Untuk suaranya Kak Halimah sudah bisa lah. Kalau ngomongin suara mah udah nendang ya karena udah nyanyi juga tadi ya. Cintaku merah jambu. Bahasa tubuhnya udah main, interaksinya oke, waktunya juga sudah hampir di 5 menit. Jadi next mungkin nanti ada penyuluhan untuk tentang melahirkan atau mengisi materi apapun itu, Kak Halimah bisa lebih siap dengan materi padatnya sehingga menyampaikan materinya dengan membangun kesan karakter Kak Halimah yang khas ini. Jadi kayak nyampein materi dengan ada unsur hiburannya. Itu kan jauh lebih bikin orang nggak ngantuk sebenarnya. Jadi mereka akan dapat juga insight plus hiburan dari Kak Halimah. Gitu sih ya. Thank you Kak Halimah buat penampilan terakhirnya. Keren Sama-sama, terima banget. kasih. Oke, Kak Evi, gimana Kak Evi? Angkat tangan sepertinya tadi. Iya Kak, mau tanya sedikit Kak. Boleh, boleh, silakan. Setiap kalau aku ya, kalau aku pribadi setiap aku ngomong kayaknya blank gitu. Hmm, Itu masalah apa? Karena faktor umur atau gimana tuh Kak? mhm. Karena Oke, kalau uh, ada lagi? ya udah. Oke. Iya, kalau ngomongin ngeblank kita perlu tahu dulu sih kasusnya. Ya kan? Maksudnya ketika Kak Evi tadi menyampaikan kalau ngomong tuh selalu ngeblank. Nah, itu dalam kondisi apa? Kita perlu telaah lebih lanjut problemnya. Saya biasanya gitu. Jadi kayak, kok aku tadi ngeblank ya? Pas lagi nge-MC acara ini gitu. Kenapa ya tadi aku ngeblank gitu? Oh, tadi malam aku nggak ada persiapan nih. Jadi aku kayak nggak tahu harus nggak ngerti mau ngomong apa. Akhirnya apa di situ disimpulkan kita nggak nguasai materi. Akhirnya ngeblank, ya kan? Terus yang kedua, kita juga harus tahu sudah seberapa sering kita berlatih untuk bagaimana berlatih bicara spontan. Karena ketika kita ngeblank dan kita biasa latihan bicara spontan, itu akan bisa teratasi karena udah mampu gitu. Oh, aku lagi ngeblank nih. Ya udah deh aku ngomong yang lain dulu, semisal nanya kabar ke audiens. Gimana kabarnya, Bapak Ibu sekalian ya? Kita lagi ngeblank, boleh dengan jeda 2 detik sebentar gitu. Harus dianalisa itu ngeblanknya dalam kondisi seperti apa? Apakah memang selalu sama ketika penyuluhan ngeblank? Ya, terus kenapa ngeblank itu terjadi? Apakah memang selalu saya persiapan atau enggak? Kalau selama ini ternyata enggak ada persiapan nih, udah asal aja karena aku udah ngerti bakal yang mau disampaikan. Berarti harus ditambah persiapannya pas malam harinya. Harapannya
kita sembari observasi ya, karena problem setiap orang beda-beda. Observasinya gini, oke biasanya aku nggak latihan dan ngeblank. Oke, malamnya latihan deh. Aku pengen tahu ketika latihan apakah besok ngeblank atau tidak gitu. Dan latihannya harus real latihan. Di depan cermin, di depan kamera, ngelihat gimmick kita, ekspresi kita. Kalau ngomongin usia bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga enggak. Karena kemarin di batch 8, usia 60 tahun. Beliau 60 tahun. Tapi saya jujur takjub banget sih sama beliau. Karena public speakingnya bagus banget ya. Dari mulai smiling voice, intonasinya, bagaimana membangun kata-katanya, mengemasnya. Ketika saya tanya, karena beliau semangat banget berlatih. Beliau bikin VT ya, udah 60 tahun, tapi saya ngelihatnya kayak nggak usia 60 tahun. Nama TikToknya Eyang Kepo. Beliau sering muncul di live TikTok saya juga ya. Eyang Kepo, dia udah punya cucu di Indonesia, di Belanda dia tinggal sama suaminya aja memang dari muda. Suami tugas di sana, akhirnya betah di sana. Berkegiatannya apa beliau? Daki gunung, guru tari, ya, terus sering di acara-acara sosial di sana. Jadi sangat aktif. Public speakingnya keren banget. Saat tampil itu benar-benar dapat di awal memberikan kata-kata motivasi, terus senyumnya, bla bla bla. Jadi umur bisa jadi iya, bisa jadi tidak, gitu ya. Tapi ketika persiapan, saya percaya itu akan membantu teman-teman mengurangi ngeblank. Ya, saya bikin VT juga tuh di TikTok untuk mengurangi ngeblank. Seringlah berlatih improvisasi. Karena ini benar-benar dapat banget untuk ngebantu kita ngomong ketika ngeblank. Improvisasi kan kita bicara spontan, ngomong tentang pensil atau ballpoint ya kan. Ya udah kita kembangkan, mau nggak mau otak kita kita ajak untuk mikir. Kita mau ngembangin apa sih dari ballpoint ini gitu. Akhirnya ketika ngeblank, kita sudah terbiasa, otak kita sudah terbiasa untuk segera ngomong ketika ngeblank gitu. Bisa dipahami ya Kak Evi ya. Jadi nanti coba ditambah berlatih persiapannya agar tidak setiap kondisi itu kita ngeblank. Tapi ketika itu masih terjadi, berarti harus berlatih jeda 2 detik atau diem dulu. Kita membiasakan diri untuk mengambil sikapnya adalah diem, tidak malah bablas ngomong terus, itu makin ngeblank. Atau tiba-tiba malah atau langsung bilang, aduh aku nggak ngerti nih mau ngomong apa nih. Itu akan akhirnya nge-freeze juga karena kita udah nggak percaya sama otak kita kalau otak kita mampu. Biarkan otak kita terus terangsang dan ngomong, paksa gitu. Ini salah satu memang public speaking yang harus kita terus latih karena memang proses public speaking kan memang bicara ya. Bicara dan bicara. Nah, materi apa? Kalau kita udah menguasai materinya, insya Allah nggak akan ngeblank. Ketika ngeblank itu terjadi, bisa jadi tadi kurang persiapan, kita nggak menguasai materi, dan kita tidak tahu bagaimana sikap saat ketika ngeblank. Nah, teknik-teknik yang kita berikan mudah-mudahan ini bisa ngebantu gitu. Ya, Kak Evi ya. Suara, artikulasi, intonasi, nafas khususnya. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan next teman-teman akan ada story dan cerita update dari teman-teman yang di grup mungkin ya sharing. Hari ini aku udah nggak pernah ngeblank Kak. Walaupun ngeblank aku relax aja. Hari ini aku udah bisa nih ngomong kepada yang terhormat, mungkin bukan kepada gitu Kak Arni mau cerita gitu ya. Nah itu ada banyak cerita pasti dan masing-masing punya cerita sendiri gitu. So please share ya. Please share di grup atau mungkin nge-tag lagi bikin VT. Saya tunggu cerita-cerita Anda ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Oke, Kak Pau gimana Kak Pau? Kak, maaf ya mau tanya di akhir nih. Boleh, boleh. Oh iya, Kak, kan selain ngeblank, aku sering banget kalau udah ke distract aku nggak bisa mikir. Gimana ya, Hmm. Kak? Hmm. Ada Nggak nggak? Oke, ke distract tuh sama aja ngeblank ya. Ke distract nih, tiba-tiba ngeblank kan itu udah saudaranya dan memang alurnya begitu, ya kan? Jadi triknya sama. Jadi ketika kita lagi ke distract, contoh deh saya awal mula ngajar kayak gini di kamar. Ini kan kamar khusus buat saya ngajar. Awal mula itu saya nggak mau anak-anak saya bolak-balik di sini karena saya nggak akan fokus. Saya pun ngalamin itu gitu. Aduh, wah parah kan jadinya kan saya nggak bisa ngomong kan ngeblank saya. Yang harusnya saya bisa improvisasi, pikiran saya kalut. Tapi sekarang karena saya mau komitmen, nggak mungkin kan saya kunci terus kondisi suami di kantor, anak saya berdua di ruang tengah,
mau nggak mau, saya harus melatih. Dan apa yang saya lakukan, memang saya harus berlatih fokus pada satu fokus ini. Misal lagi ngisi kayak gini, anak saya ternyata ngeblank. Kok ngeblank sih? Anak saya ternyata manggil gitu. Minta ini, minta itu. Saya harus segera untuk menuruti mereka dulu. Biar saya nggak terjadi ngeblank. Oke, makanya saya selalu minta izin ya. Mohon maaf, saya izin nemenin ke toilet, ngambilin susu atau apa. Karena saya nggak mau saya jadi kacau saat memberikan materi gitu. Nah, yang harus dilakukan Kak Pau ketika kedistrak seperti ini akhirnya ngeblank, ya kan? Ya kita memang harus latihan tenangnya memang gimana ya? Proses ini memang nggak bisa instan. Dan saya pun butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa fokus. Dulu kan saya ngomong ke suami gini, udahlah saya nggak usah ngajar. Karena saya kedistrak terus kalau anak-anak bolak-balik ke sini gitu. Tapi yang rugi siapa? Kita nggak berkembang, ya kan? Kita juga nggak tahu kemampuan kita seberapa gitu kan. Akhirnya saya ternyata mampu dan Kak Pau berarti juga mampu. Nah, kedistraknya ini harus ditelaah. Kedistraknya karena apa dulu gitu. Semisal Kak Pau lagi presentasi, kedistrak karena apa nih? Oh, ada cowok ganteng semisal. Jadi cowok gantengnya jangan lewat dulu dong semisal gitu ya. Atau ada mungkin penjual makanan gitu. Ah, berisik banget sih gitu. Nah, saya pengen tahu Kak Pau kedistraknya biasanya gara-gara apa? Kayak setiap lagi bikin sesuatu atau Hmm? kayak bikin skrip, kayak kemarin aja bikin skrip, Hmm. tiba-tiba ada yang bikin ke distract, kayak dimintain tolong apa-apa, langsung dari situ blank, udah. Oh oke, jadi ini sifatnya preparation ya, bukan Iya. tampil ya. Mm-mm. Oke, ini menurut saya berbeda sih. Ini menurut saya berbeda karena itu pun sama ya. Saya juga orang yang sangat fokus banget soalnya. Jadi ketika saya lagi siapin apa nih materi, lagi fokus banget, tiba-tiba ada gangguan, itu buyar saya. Sama. Ya yang harus dilakukan jeda aja dulu, bed rest dulu aja. Maksudnya kayak rehat dulu, lupain itu sejenak sampai kamu nemuin mood. Nah, mood itu yang akan ngebantu kamu kembali fokus. Nah, mood yang gimana? Yang tahu pasti Kak Pau sendiri. Kayak saya biasanya moodnya memang aku harus latihan dulu ngomong di depan cermin sampai aku harus bisa dapat mood yang baik lagi dan aku mulai bisa bikin materinya. Nah, tapi kalau urusan tampil ini kan langsung ya. Jadi kayak semacam ada gangguan langsung yang akhirnya kita nggak bisa ngomong, ngeblank. Nah, tapi kalau distractionnya memang di bagian persiapan materi kayak gini, tinggalin, jangan dipaksain. Karena itu akan bikin kalut. Kalau saya begitu, mudah-mudahan ini bisa bekerja di Kak Pau ya. Karena saya selalu gitu, wah udah kayak gini, saya tinggalin lah, saya nggak mau. Karena saya bakal marah-marah, ya kan? Saya nggak dapet idenya juga. Dan akhirnya yang rugi kita sendiri. Wah, jadi mungkin anak-anak kena marah, kitanya juga nggak dapet ide juga. Saya sekarang udah ngambil sikap. Jadi kalau anak-anak minta apa, saya lagi bikin materi, saya tinggalin. Begitupun ketika nge-live, saya sudah memberikan mereka option mau ini mau itu, ternyata nangis. Saya segera akhiri live TikTok itu. Jadi udah itu cara salah satu-satunya cara menurut saya yang ngebuat kita bisa kembali maksimal untuk menampilkan sesuatu atau mempersiapkan sesuatu. Itu sih Kak Pau. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sharingnya ya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah di penghujung acara ya di sesi ketujuh ini. Saya minta maaf jika dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh banyak sekali kekurangan ya. Dan mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafin ya teman-teman ya. Karena kita kan setiap hari, setiap pertemuan ini kan terhubung, terkoneksi ya, dan terbangun secara emosional juga. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak sengaja menyakiti hati teman-teman, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan one day kita bisa ketemu secara langsung ya, dalam kesempatan apapun. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah terjadi pertemuan itu. Tapi saat ini kita baru bertemu di kelas. Nggak apa-apa ya, kita sudah dapat keluarga baru dan mudah-mudahan grupnya juga bisa kita maksimalkan untuk sesi informal ya. Keaktifan dari teman-teman, itu yang saya harapkan ya. Karena ya semangat itu yang kadang-kadang kita butuh PR, maksudnya PR banget untuk menumbuhkan terus. Jaga ya semangatnya ya, Bubi dan ibu rumah tangga dimanapun Anda berada, pegawai-pegawai apapun Anda, yang PNS, yang apapun lah profesinya gitu ya.
Teman-teman sudah dapat tugas loh hari ini untuk menginspirasi dan mengedukasi perempuan-perempuan yang ada di tempat tinggal Anda. Karena Anda sudah menjadi perempuan terpilih, ya, yang tentunya sudah ngambil langkah duluan untuk belajar sesuatu, untuk skill teman-teman ke depannya. Karena ilmu ini investasi leher ke atas. Jadi bukan nggak bisa disamain kayak investasi uang yang mungkin nilainya jelas gitu ya. Tapi kalau ilmu itu buat menurut saya prosesnya panjang gitu. Mungkin sekarang teman-teman belajar ini kok belum kerasa ya manfaatnya. Tapi kalau itu terus dipelajari akan bertemu. Tiba-tiba gongnya Kak Arni besok presentasi ya, menginspirasi perempuan di sana ya. Cerita aja tentang perjalananmu menjadi seorang perempuan sampai akhirnya di titik ini. Wah, aku udah belajar nih public speaking. Waktunya nih gitu kan ibaratnya. Jadi tugas Anda menginspirasi perempuan dimanapun Anda tinggal. Jangan jangan sampai mereka merasa sendiri, jangan sampai merasa bahwa ya udahlah itu urusan mereka. Asalkan mereka minta sih. Kalau mereka nggak minta di dapat inspirasi ya kita nggak boleh paksa memang, ya kan? Kalau mereka ternyata curhat, kok aku begini, kasihlah semangat gitu. Siapa tahu dari Anda beliau dapat semangat untuk bertumbuh. Huh, pengennya sampai maghrib sih. Aku kalau udah pertemuan ketujuh kan sesinya sesi ngobrol ya. Tapi saya paham teman-teman punya kegiatan, punya aktivitas, dan kita harus akhiri segera pertemuan ini ya. Oke, kita foto dulu deh. Siapkan kata-kata semangatnya. Siapa nih yang mau store? Tapi foto dulu. Wajah terakhir. Oh, jangan bilang terakhir Kak Syifa. Di pertemuan ini maksudnya ya. Oke, senyum terbaik di pertemuan tujuh ini. Boleh silakan teman-teman. Mau dengan gaya bebas tapi jangan nungging ya. Satu, dua, tiga. Masya Allah, terima kasih sekali lagi. Ada kata-kata semangat? Mangga, silahkan. Saya mau denger nih. Wah, Kak Arni lagi. Yang lain kalau mau juga boleh setelah Kak Arni ya. Silakan Kak Arni, duluan. Boleh, silakan Kak Arni. Mic-nya. Nyalakan mic-nya dulu saya. Saya hari ini tidak berkata-kata dan tidak buat motivasi. Saya cuma bisa mengatakan terima kasih Mbak Siva dan terima kasih semuanya atas ilmunya yang Ah, sudah kami dapatkan. Masya Thank you, thank you, Allah. thank you, thank you so Sama-sama much. You're Kak Ari. welcome. Sama-sama Kak Arni. Sama-sama. Terima kasih. Wah, peluk virtual. Peluk, 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 peluk semuanya. Terima kasih, Terima terima kasih. kasih. Ada lagi yang mau nambahin? Cukup? Cukup, Masya Allah. Sekali lagi terima Tuh. kasih ya Kak Arni. Saya juga terima kasih ke Kak Arni, Kak Imas, Kak Halimah, Kak Pau, Kak Eva, Kak Evi, Kak Tata. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dada-dadanya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Dadah, renang, 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 renang. Dadah.